Hamas terperangkap di terowongan di bawah kaki tentara IDF dan mereka menuduh Hamas menelantarkan mereka. Mereka berada di terowongan bawah tanah di sisi timur garis kuning di bawah kendali IDF. Setelah dipermalukan oleh teriakan minta tolong dan tuduhan bahwa mereka ditelantarkan, Hamas menuntut agar mereka diberi jalan yang aman untuk kembali ke garis mereka sendiri. Sementara negara-negara yang menjadi penengah sedang mengkaji apa yang disebut penyelamatan teroris Hamas dari Rafah, Hamas juga mengulur waktu untuk bercokol di tanah bahkan ketika IDF terus menghancurkan terowongan dan infrastruktur teroris lainnya. Di tengah semua ini, pada Minggu malam, Hamas menyerahkan jenazah 3 sandera yang tewas. Jenazah tersebut dibawa ke Institut Kedokteran Forensik dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian mengumumkan bahwa salah satu dari mereka telah diidentifikasi sebagai Omar Nur, seorang warga negara ganda AS dan Israel. Dalam berita diplomatik, para mediator Arab tampaknya takut untuk menghadapi Hamas, yang memiliki bagian penting dari rencana perdamaian Presiden Trump. Kami juga akan memaparkan berbagai posisi dan kepentingan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Turki terkait pembentukan jalur Gaza dan implikasinya di masa mendatang. Sementara itu, di utara, Hizballah bermain api, menolak untuk melucuti senjata bahkan saat IDF menghabisi lebih banyak pasukan daripada pasukan Radwan. Akan tetapi, sanksi terhadap Iran tidak berdampak pada pelemahan Hizbullah karena mereka memiliki sumber pendanaan sendiri. Berbicara tentang Iran, presiden mereka minggu ini sesumbar bahwa kami akan membangun kembali fasilitas nuklir, kami memiliki pengetahuan, bahkan saat ia terus-menerus terperosok lebih dalam ke dalam kehancuran ekonomi dan kesengsaraan. Dan terakhir, Houthi di Yaman menerima peringatan yang tidak biasa selama 24 jam terakhir bahwa Israel akan menyerang mereka. Jadi, selamat datang di Boots on the Ground. Saya pembawa acara Anda, Ya Pinto, yang akan menyampaikan semua kebenaran tentang apa yang terjadi di Israel. Jadi, pastikan untuk menekan tombol berlangganan dan mari kita lanjutkan. Tangan Israel terikat dalam menghadapi Hamas yang mengulur waktu untuk mengembalikan sisa-sisa sandera yang tewas. Namun, Amerika Serikat mengizinkan Israel untuk menutup perbatasan Rafah. Menurut laporan media Saudi, sisa-sisa 3 sandera ditemukan di area tempat Hamas diberi izin untuk melakukan pencarian. Sementara itu, pejabat senior di Israel memperingatkan bahwa Hamas mengulur-ulur waktu pemulangan para sandera, tetapi penerapan hukuman terhadapnya memerlukan koordinasi dengan Amerika Serikat. Berbicara tentang Amerika Serikat, Presiden Trump mengumumkan dalam sebuah pengarahan kepada wartawan pada Minggu malam bahwa organisasi teroris tersebut telah mengembalikan 3 sandera yang tewas dan diantaranya adalah mendiang Omar Nutra, yang merupakan warga negara ganda Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, di Qatar, dilaporkan bahwa tim Mesir bergabung dengan Palang Merah dalam pencarian sandera yang meninggal di kota Gaza. Dalam berita lain yang terkait dengan jalur Gaza, sebuah akun mantan bernama Gaza Report menerbitkan unggahan minggu ini yang mencakup permohonan dari keluarga teroris Hamas dari Brigade Selatan yang telah terperangkap di terowongan di sisi timur garis kuning. Postingan tersebut menuduh para pemimpin Hamas telah meninggalkan para teroris ini demi keyakinan mereka, mempermalukan para pemimpin tersebut, dan juga mendorong tuntutan agar mereka diizinkan untuk kembali ke garis Hamas dengan aman. Dan Al Jazeera dilaporkan bahwa para mediator tengah berupaya mencari cara agar para teroris ini dapat melarikan diri kembali ke posisi mereka sendiri di sisi Hamas di garis kuning. Dan menurut seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut, Israel sedang mempertimbangkannya, tetapi diskusi para mediator dilakukan di luar kendali Israel. Sebuah Al Jazeera dilaporkan bahwa para mediator tengah berupaya mencari cara agar para teroris ini dapat melarikan diri kembali ke posisi mereka sendiri di sisi Hamas di garis kuning. Dan menurut seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut, Israel sedang mempertimbangkannya. Tetapi diskusi para mediator dilakukan di luar kendali Israel, yang telah diperbarui tentang semua ini pada tahap akhir. Sementara itu, di lapangan, IDF terus membersihkan infrastruktur teror Hamas, termasuk terowongan, dan serangan udara juga menghantam sel teroris yang meluncurkan balon pembakar ke arah komunitas Israel yang berdekatan dengan jalur Gaza di Elbur Timur pada hari Minggu. Dan terlepas dari semua aktivitas di lapangan dan dalam mediasi ini, Wall Street Journal melaporkan minggu ini bahwa implementasi rencana perdamaian Gaza Presiden Trump terhenti karena Hamas sekarang bersikeras untuk memainkan peran penting dalam periode pasca perang, bertentangan dengan perjanjian ini dan memegang kekuatan senjata yang signifikan untuk menggagalkan gencatan senjata.
Sementara itu di Lebanon, sementara pelucutan senjata Hizballah tertunda, Israel terus menyerang milisi teroris Syiah, dan para pengikut mereka dilaporkan frustrasi karena mereka tidak dapat membalas serangan udara yang hampir setiap hari, yang menghancurkan kepemimpinan mereka, depot senjata mereka, dan hal-hal lain yang mereka butuhkan untuk terus meneror negara Yahudi Israel. Namun, pimpinan Hizballah tampaknya mengambil pandangan jangka panjang, dengan fokus pada pembangunan kembali persenjataan dan pasukannya, dengan harapan mereka dapat membangun kembali kekuatan mereka meskipun ada serangan Israel, tanpa ingin memberi Israel alasan untuk melakukan operasi skala besar terhadap mereka. Dalam situasi ini, Israel masih dapat membalas dengan keras upaya Hizballah untuk membangun kembali. Dan itulah yang dilakukan pada hari Minggu ketika serangan udara menewaskan 4 anggota pasukan Raduan yang termasuk seorang perwira logistik senior. Dan akhirnya, di tengah semua perkembangan ini, Perdana Menteri Binyamin Netanyahu mengklarifikasi pada rapat kabinet pada hari Minggu pagi bahwa Israel akan terus bertindak secara independen di semua lini melawan semua ancaman.